Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita melakukan ice breaking dulu yuk. Kalau misalnya saya bilang pagi, berarti tepuk 1. Kalau saya bilang siang, tepuk 2 kali. Tuk, tuk. Kalau saya bilang malam, berarti tepuk 3 kali. Tuk, tuk, tuk. Oke, begitu mengerti? Saya pengen lihat nih kefokusan kalian di siang ini. Mari kita mulai. Oke, ice breaking selesai. Hore, sekarang sudah fokus belum? Sudah fokus ya. Kita lanjut ke materi. Ini dia materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian pengenalan diri, yang kedua tujuan pengenalan diri, yang ketiga aspek-aspek pengenalan diri, yang keempat cara mengenali diri, yang kelima cara mengembangkan diri, dan yang keenam cara menerima kekurangan diri. Nah, kita masuk ke materi, yaitu materi pengenalan diri. Yuk, mari kita simak bersama-sama apa itu pengenalan diri. Sebelumnya kita akan membahas mengenal diri. Mengenal diri merupakan pintu gerbang agar seorang individu dapat mengembangkan diri secara optimal. Jadi, kunci proses pengembangan diri adalah mengenal diri sendiri. Ini tidak hanya berlaku bagi keberhasilan di bidang karir saja loh, melainkan juga di bidang kehidupan lainnya, termasuk keluarga, sosial, masyarakat, dan spiritual. Dengan mengenal diri sendiri, kita akan tahu nih apa yang menjadi tujuan hidup kita. Nah, ini akan menyadari kemampuan dan bakat-bakat kita, serta tahu bagaimana menggunakan demi mencapai tujuan tersebut. Jadi, pengenalan diri merupakan suatu daya upaya seseorang untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri sendiri, untuk dapat merespon dengan tepat tuntutan yang muncul dari dalam maupun luar diri. Mengenal diri berarti memahami aspek-aspek yang ada pada dirinya, berupa fisik dan psikis, sosial, dan moral. Tujuan pengenalan diri. Pengenalan diri merupakan aspek penting bagi kalian nih, para siswa SMA. Siswa yang mengenali diri lebih memiliki peluang yang besar dalam meraih cita-cita daripada siswa yang belum mengenal dengan baik akan dirinya. Tujuan pemahaman diri bagi siswa adalah yang pertama, kalian akan mampu nih mengeksplorasi potensi diri kalian yang mencakup minat, abilitas, cita-cita, sehingga kalian tuh dapat merencanakan karir yang sesuai dengan potensi kalian sendiri. Nah, yang kedua itu, kalian bisa mempersiapkan diri dengan baik dalam memasuki dunia kerja. Dengan kesiapan yang matang, kalian pasti akan mencapai kesuksesan dalam berkarir. Yang ketiga, kalian dapat mencapai kematangan dalam perkembangan karir. Dan yang terakhir, kalian mampu mengambil keputusan karir secara mandiri. Bagaimana? Hebat bukan? Selanjutnya, aspek-aspek pengenalan diri. Yang pertama, aspek fisik. Seluruh anggota badan kalian itu termasuk bagian-bagiannya. Artinya, kalian harus mengenali nih dan memahami kondisi jasmani kalian dengan segala potensi. Apakah kondisi kalian itu sehat? Apakah kondisinya itu normal, dan sebagainya. Hal ini penting agar kalian tuh mampu mengambil keputusan dengan tepat dan mampu menyikapi hidup ini dengan benar. Yang kedua ada aspek psikis. Ini tuh berhubungan dengan kondisi kejiwaan kalian, bagaimana kecerdasannya, bagaimana emosinya, sehingga kalian mampu nih menyikapi pilihan-pilihan karir dan masa depan, juga mampu menempatkan diri kalian dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, yang ketiga itu ada aspek minat. Minat adalah rasa tertarik yang kuat terhadap objek tertentu. Hal ini penting untuk dipahami. Karena dengan adanya minat yang kuat terhadap objek pilihan, maka prestasi keberhasilan yang diharapkan mudah tercapai. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, perlu penanaman minat terhadap diri sendiri, terhadap berbagai objek positif, sehingga timbul nih rasa menyenangkan dengan motivasi tinggi. Nah, yang keempat itu ada aspek bakat. Bakat adalah kemampuan yang dibawa oleh seseorang sejak lahir.
Aspek selanjutnya adalah aspek cita-cita. Cita-cita adalah gambaran diri yang ada pada diri seseorang. Ada yang menyebut potret diri seseorang. Artinya, apabila individu mengatakan dengan lisan, misalnya, cita-cita saya ingin menjadi TNI atau Polri. Nah, individu tersebut harus memahami nih, apakah dirinya itu sudah memiliki potret diri menjadi seorang TNI atau Polri? Sudah tergambarkah secara keseluruhan dalam diri individu, kriteria, syarat-syarat, dan sebagainya yang mutlak dan harus dipenuhi untuk bisa menjadi anggota TNI atau Polri? Nah, hal ini tuh penting untuk dipahami dengan cermat gambaran dirinya sehingga ia benar-benar mampu dan dapat memilih karir sesuai dengan cita-citanya. Selanjutnya ada aspek kebutuhan-kebutuhan pokok. Hal ini penting juga untuk dipahami. Kebutuhan-kebutuhan pokok seperti apa yang diinginkan dalam menjalani kehidupan ini. Yang terakhir ada aspek gaya hidup. Gaya hidup yang diinginkan oleh masing-masing orang itu berbeda antara satu dengan lainnya. Ada yang ingin gaya hidup elit, ada yang biasa-biasa saja, ada yang sederhana. Oleh karena itu, gaya hidup atau lifestyle ini perlu dipahami dengan benar. Ini dia cara mengenali diri. Yang pertama, mengamati diri sendiri, yaitu dengan bercermin. Tak dapat dipungkiri lagi bahwa hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang sering dilakukan. Nah, kalian pasti selalu bercermin kan? Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengenal setiap deskripsi dari diri sendiri. Dari setiap helai rambut sampai dengan ujung kaki. Ingat, bercermin bukan hanya untuk merias diri, tetapi untuk mengenal segi fisikmu secara alami. Yang kedua ada melalui kacamata orang lain. Manusia tak dapat hidup sendiri karena selalu membutuhkan orang lain dalam hidup dan kehidupannya. Agar dapat mengenal diri kita itu perlu orang lain untuk memberikan saran maupun kritik yang bersifat positif maupun negatif. Karena dengan hal tersebut kita dapat mengenal diri. Selanjutnya yang ketiga, menulis identitas diri. Identitas diri merupakan suatu ciri khas yang dimiliki setiap orang tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Yang keempat, mendapat tekanan atau cobaan. Masalah merupakan suatu hal yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Saat ini, virus corona terus merongrong setiap pergerakan hidup manusia. Nah, disinilah kita diuji nih untuk mengenal diri. Apakah kita dapat melewatinya? Semua itu tergantung pada diri kita sendiri. Yang terakhir adalah saat kehilangan. Kehilangan merupakan suatu hal yang sangat menyakitkan, terutama di saat kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga dan berarti, baik kehilangan seseorang maupun suatu benda. Sanggupkah kita untuk menerima dan merelakannya? Tentu semua tergantung pada diri sendiri. Lanjut ke cara mengembangkan diri. Bagaimana caranya? Yang pertama, melakukan segala kegiatan yang ada di lingkungan. Kita dapat melihat di lingkungan tempat tinggal. Jika ada kegiatan olahraga, pengajian, kepemudaan, dan lain sebagainya, bisa dicoba untuk bergabung dan mengikutinya. Hal ini berguna untuk mencari tahu di mana rasa nyaman kita itu berada. Namun dalam tahap ini tetap saja kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengerjakan sesuatu dengan baik. Jangan hanya karena ketidaknyamanan sesaat kita langsung menyerah. Yang kedua, fokus dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, setelah kita merasakan kenyamanan dalam satu kegiatan atau lebih, cobalah untuk tetap fokus dalam kegiatan itu. Misal, kita suka menulis atau fotografi. Cobalah untuk fokus dan mendalami bidang tersebut. Cari tahu apa yang kurang dari dalam diri kita di bidang itu. Cara ini berguna untuk mengembangkan potensi diri kita yang sedang kita pupuk. Yang ketiga, bergabung dalam kelompok dengan kegiatan yang sama. Zaman sekarang sudah bukan zaman individual, namun kolaborasi. Dengan bergabung dengan komunitas atau organisasi yang sesuai dengan bidang yang kita alami, kita bisa mencari tahu hal yang tidak kita ketahui selama ini. Baik, kita akan masuk ke pembahasan terakhir yaitu cara menerima kekurangan diri. Yang pertama, berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Setiap individu diciptakan unik, tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Kita adalah versi terbaik dalam kehidupan kita sendiri. Yang kedua, jangan khawatir dengan pendapat orang lain. Jadikan pendapat orang lain tentangmu sebagai acuan. Jangan khawatir tentang apa yang orang-orang pikirkan atau harapkan darimu. Kamu tidak bisa membuat mereka semua itu bahagia. Yang ketiga, memproses kekuatan dalam diri. Memproses kekuatan dapat membantumu meringankan sebagian, mungkin tidak semua, dari kecemasanmu. Yang keempat, tidak apa-apa melakukan kesalahan. Tidak masalah untuk berbuat salah.
Jadikan kesalahan yang pernah diperbuat sebagai pembelajaran dan tumbuh darinya. Yang kelima, bersikap baik terhadap diri sendiri. Dunia sudah penuh dengan kata-kata dan kritik yang keras. Kamu jangan ikut menambahkannya. Berbicaralah dengan baik kepada diri sendiri. Dan jangan menyebut dirimu dengan hal-hal yang negatif. Sekian pembahasan kita hari ini. Jika ada yang ingin bertanya dan berpendapat, dipersilahkan ya. Selanjutnya saya akan membagikan kelompok menjadi 5 kelompok ya. Satu kelompok itu isinya 7 orang. Nah, saya akan menunjuk nih satu pemimpin dalam masing-masing kelompok. Kelompok pertama Fajri, kelompok kedua Hermawan, kelompok 3 Safdi, kelompok 4 Marda, dan kelompok 5 Pandu. Tugas yang saya berikan yaitu pengenalan diri dalam pemilihan studi lanjutan dan pentingnya topik tersebut dibahas ya. Oke, setelah itu nanti pemimpin kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan kelompok lain harus menanggapinya. Dan seterusnya bergantian sampai selesai. Terima kasih teman-teman sudah mengerjakan tugas kelompok dengan baik. Di sini kita akan membuat kesimpulan terkait materi tadi. Kesimpulannya yaitu, untuk dapat mengenal diri, tentu saja diperlukan berbagai usaha yang secara sadar harus dilakukan terus-menerus secara berkelanjutan. Sesuai dengan perkembangan hidupnya, seorang manusia terus-menerus menemukan dirinya yang makin bertumbuh dan berkembang. Nah, maka dari itu, kita semua nih harus kenali diri dan terus berkembang. Baik, kita akhiri pembelajaran ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.